Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus. Kau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Segera Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menikmati indahnya bersekutu bersama dengan Tuhan, khususnya dalam ibadah minggu. Kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama beribadah, itu adalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Karena itu patutlah kita bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama beribadah, mari kita menyimak, memperhatikan seputar berita Smyrna. Yang pertama, selamat datang dalam ibadah Raya Smyrna yang ke-292 kepada seluruh jemaat dan simpatisan Minggu 16 Mei 2021, dan mengundang kembali kepada seluruh jemaat untuk hadir dalam minggu-minggu berikutnya. Semoga ibadah hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan Bapak Ibu melaporkan di WA grup Smyrna. Yang kedua, jam doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 19 Mei pukul 18.30 di rumah masing-masing, dan Bapak Ibu silakan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Yang ketiga, persekutuan prima akan diadakan pada hari ini, Minggu 16 Mei 2021 pukul 18 bertempat di BSB. Dengan pembawa acara Bapak Thomas, pemain musik Bapak Niko, dan renungan akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Mengundang kaum prima untuk hadir. Setelah ibadah, seluruh jemaat diundang untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Kelas Indria pukul 9.30, Pratama pukul 10, Remaja pukul 10, dan Dewasa pukul 9.45. Berikut laporan kegiatan. Ibadah Minggu tanggal 2 Mei 106 orang, Sekolah Minggu tanggal 2 Mei 32 orang, dan jam doa tanggal 5 Mei dihadiri 47 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Andreas Debbie Erwanda 18 Mei, anak William Tingkas 21 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian seputar berita Smyrna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai ungkapan rasa syukur oleh karena berkat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, mari kita datang menyembah Tuhan dengan penuh kesungguhan dan ketaatan kita untuk meninggikan dan memuliakan namanya dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di dalam saat teduh. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Yesaya 33 ayat 22.
Jemaat, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Ketika Tuhan perkenankan kami untuk kembali menikmati hari yang baru, waktu yang baru, bahkan kesempatan yang baru untuk kami boleh bersama-sama datang dalam ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh kami lalui di dalam hari-hari kami. Ketika kami melakukan aktivitas kami, ketika kami bersama orang-orang terkasih, bahkan ketika kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kemurahan Tuhan nyata atas hidup kami. Sehingga pagi hari ini ya Bapa, pantaslah kami menyampaikan ucapan syukur kami atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, dimanapun saat ini kami berada. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, dari awal sampai kesudahannya nanti, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ajaiblah namanya. Keajaiban Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terlambat atas kehidupan kita. Bahkan hari ini kalau kita ada dan bisa mengikuti bersama-sama, itu karena keajaiban Tuhan. Ajaiblah namanya. Ajaiblah namanya, ajaiblah namanya, ajaiblah namanya, Yesus Tuhan. Dialah Maharaja, Dialah Sang Pencipta, ajaiblah namanya, Yesus Tuhan. Dialah Gembala, Batu Karang Zaman, Allah Kuasa. Sembah puji Dia dengan kasih mesra. Ajaiblah namanya, Yesus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hari-hari kita, keajaiban Tuhan bisa kita rasakan, bisa kita nikmati di dalam hari-hari kita. Keajaibannya sungguh nyata. Namanya, Yesus Tuhan. Dialah Maharaja, Dialah Sang Pencipta, ajaiblah namanya, Yesus Tuhan. Dialah Gembala, Batu Karang Zaman, Allah Maha Kuasa. Sembah puji Dia dengan kasih mesra. Ajaiblah namanya, Yesus Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan.
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bersama kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya, Pendeta Petrus Mugiharjo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersama-sama datang kepadamu, merendahkan hati dan diri kami, menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan puji dan syukur kami yang sedalam-dalamnya. Cinta kasih Tuhan, kemurahan dan kebaikan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur karena makanan dan minuman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kebersamaan dalam keluarga kami. Kami bersyukur atas setiap pelayanan dan pengabdian kami semuanya. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang boleh kami selesaikan, dan bahkan kami bersyukur atas setiap hasil-hasil yang boleh kami peroleh. Kami tahu bahwa segala sesuatunya boleh jadi, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih-Mu, karena kemurahan dan kebaikan-Mu yang memungkinkan kami untuk bisa melakukan banyak hal. Oleh sebab itu kami datang kepadamu untuk memuji akan kebesaran dan keagungan nama Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami sekalian. Ampunilah ya Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami, dan kiranya atas pengampunan-Mu pada pagi ini yang memungkinkan kami untuk kembali datang kepadamu, menaikkan syafaat kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, izinkanlah pada pagi hari ini kami mengatakan para pemimpin negara-negara yang ada di dunia ini. Berkatilah semuanya dengan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh menjadi pemimpin negara yang baik. Mereka boleh mengedepankan kehidupan kebersamaan, mengedepankan ketertiban umum, keamanan, dan bahkan perdamaian dunia. Dan kiranya melalui kepemimpinannya akan sungguh-sungguh tercipta suatu kehidupan di dunia ini yang aman, yang tertib, yang damai, dan bahkan bisa tinggal di negara masing-masing dengan penuh sukacita. Secara khusus kami mau berdoa untuk pemimpin negara kami ya Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu memenuhi presiden kami. Kami mohon kiranya hikmat-Mu juga memenuhi para menteri yang membantu presiden kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah juga disertai dan dibimbing oleh Tuhan. Kondisi dan keadaan negara kami yang tidak menentu, berkatilah ya Tuhan dan kuasailah, supaya negeri dan bangsa kami sungguh-sungguh ada di mata hati Tuhan, sehingga setiap peristiwa yang terjadi, setiap kejadian-kejadian yang boleh kami alami akan sungguh-sungguh justru berdampak baik kepada kami sekalian. Kami sadar akan kekuatan dan kekuasaan Tuhan, kami sadar akan keterbatasan kami semuanya, dan akhirnya kami menjadi insan, menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia bertakwa kepada Tuhan. Bapa di surga, ada banyak ancaman-ancaman yang ada di negeri kami. Kami mau berdoa kiranya Tuhan akan membentengi negeri kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga ancaman-ancaman yang akan merusak negeri kami boleh terhalau dan bahkan Tuhan disingkirkan, sehingga bumi Nusantara ini sungguh-sungguh menjadi bumi yang damai. Ancaman-ancaman dari dalam negeri, dari luar negeri, kekacauan, kerusuhan, ancaman-ancaman bencana alam, mari Tuhan, kiranya Tuhan yang mampu mengendalikan. Segala upaya dan daya sudah kami kerahkan untuk ancaman COVID-19. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya di balik semua daya upaya kami yang terus kami gencarkan, sungguh-sungguh bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Bukan karena strategi kami semata, bukan karena usaha dan daya kami, tetapi oleh karena kasih-Mu yang melingkupi negeri kami. Bapa di surga, secara khusus kami mau berdoa, pasca lebaran yang baru saja kami lalui di negeri kami, kiranya tidak akan menambah jumlah dari paparan COVID-19. Kami melihat ada banyak pelanggaran, ada banyak hal yang membuat kami khawatir oleh karena para pemudik dan tingkah lakunya.
Tetapi biarlah kesemuanya ini tetap dalam kondisi dan kendali Tuhan. Dan kami mau berdoa kiranya kondisi kami yang ada di negeri kami tidak memburuk oleh karena beberapa ketidaktaatan yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah segala sesuatunya boleh menjadi pelajaran yang terbaik buat kami sekalian untuk kembali bangkit dan maju menuju kepada Indonesia maju, Indonesia makmur yang boleh dirasakan dari seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Bapa, izinkanlah kami terus berdoa kiranya pandemi COVID-19 segera berakhir di negeri kami dan kami kembali kepada kesibukan aktivitas bahkan secara khusus pengabdian dan pelayanan kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa terus untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkatilah supaya GGBI boleh terus maju meskipun berada di tengah-tengah pandemi, terkhusus menjelang musyawarah besar di beberapa bulan ke depan. Berkatilah ya Tuhan, supaya pandemi COVID-19 berakhir dan kami boleh mengadakan musyawarah besar, menghasilkan putusan-putusan, kesepakatan-kesepakatan untuk kemajuan-kemajuan keluarga besar, gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik itu Yayasan Baptis Indonesia maupun lembaga-lembaga Baptis Indonesia dan Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Terima kasih buat para hamba Tuhan, para pendeta yang sudah bersedia untuk melayani Tuhan di berbagai tempat, di kota-kota, di pedesaan, bahkan di pelosok negeri ini. Berkatilah seluruh pendeta, gembala sidang Gereja Baptis Indonesia beserta dengan keluarganya masing-masing. Berikan kekuatan, kemampuan, hikmat Tuhan, kecukupan dan penghiburan, bahkan perlindungan dari COVID-19. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami mau berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang menjadi bagian dari gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkatilah supaya Gereja Smyrna juga boleh terus bertumbuh dan berkembang. Untuk kemajuan ini kami mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena daya dan upaya kami sesungguhnya tidak berarti apa-apa tanpa kekuatan dan campur tangan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat yang ada tergabung di Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Berkatilah dengan kecukupan, berkatilah dengan kesetiaan, berkatilah dengan perlindungan dari Tuhan, berkatilah kami dengan kesehatian dan kesatuan. Sehingga kami boleh menjadi satu keluarga yang kami ikat di dalam keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Anak-anak kami yang belajar dimanapun mereka belajar dan dimanapun jenjangnya, berkatilah supaya anak-anak kami boleh belajar dengan baik dan menghasilkan prestasi terbaiknya. Bapak-bapak yang bekerja, para ibu yang bekerja, berkatilah dengan kekuatan dan kesehatan, supaya mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya, menghasilkan yang terbaik. Berkatilah para ibu rumah tangga, berkatilah anak-anak, berkatilah keluarga besar Smyrna, sehingga kami semuanya merasakan damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan sediakan untuk keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Terima kasih Bapa, pelayanan yang terjadi di Smyrna kiranya boleh terus berjalan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan mendengarkan doa kami pada pagi hari ini. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, adakah alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Dengan cara apa kita bisa menyampaikan rasa syukur itu kepada Tuhan? Ada banyak cara, Bapak Ibu. Bisa melalui harta yang kita miliki, bisa melalui waktu yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan seluruh hidup kita. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku,
Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku seumur hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah ungkapan ini sungguh-sungguh lahir dari dalam hati kita. Kita persembahkan seluruh kehidupan kita. Bahkan biarlah Tuhan memakai seluruh hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan menyampaikan ucapan syukur kita melalui persembahan dan persepuluhan. Namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang memelihara seluruh kehidupan kami, Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Pagi hari ini, di dalam ibadah kami hari ini Bapa, kami menyampaikan ucapan syukur melalui persembahan dan persepuluhan. Kiranya Engkau yang memberkati, menerimanya sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Pakailah hidupku ya Bapa, untuk kupersembahkan sebagai hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23.
Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yang akan memberkati kita, memulihkan kita, menolong kita, bahkan menegur kita. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiarjo. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Engkau tetap di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Engkau tetap di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kepada Pendeta Petrus dipersilahkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Dengan suka hati, sukacita kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, saat yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu saat kami diperdengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, bukalah hati dan hidup kami supaya firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing, bertumbuh subur, dan bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, hamba-Mu memohon hikmat-Mu, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan dengan benar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 7 ayat 1 sampai ke 5. Judulnya adalah supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1 sampai yang ke-5, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak yang saya kasihi, beberapa kalimat penting dalam ayat ini pasti merujuk kepada judul kita, yaitu bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain, yang diukurkan kepada orang lain, akan dipakaikan dan akan diukurkan juga kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak ketahuan? Selumbar itu seperti kalau orang Jawa berkata gerajen. Kenapa kamu melihat gerajen? Itu bekas balok yang digergaji, kemudian ada sisa-sisa penggergajian itu. Yang kecil itu kelihatan di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak kamu ketahui. Oleh sebab itu diberikan saran di sana adalah keluarkanlah dulu balok dari matamu, supaya kamu bisa mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu saya kasihi, saya mengingat sebuah dongeng di masa saya kecil, meskipun dongeng itu ketika kita teliti enggak benar alurnya atau jalan ceritanya, tetapi yang jelas saya ingin memakai cerita itu, dongeng itu untuk mengangkat pendahuluan kita. Ada dua kelinci yang berada di hutan. Kelinci itu menemukan sepotong roti, itu ceritanya begitu. Saya tidak tahu mengapa kelinci makan roti. Biasanya makan wortel, tapi ini makan roti. Kelinci itu berebut oleh karena hanya ada satu roti, sedangkan penemunya adalah dua kelinci. Mereka berebut dengan sangat serunya dan bahkan tidak mencapai sebuah kesepakatan. Lalu datanglah sang kancil menghampiri mereka dan berkata, apa yang jadi masalahmu? Dan kelinci itu memberikan laporan bahwa kami menemukan satu potong roti, bahkan kami berdua, bagaimana saya bisa membagi itu dengan rata? Lalu sang kancil berkata, coba lihatlah di mana rotinya. Lalu rotinya diambil oleh sang kancil dan kemudian dibagi dua rotinya itu, kemudian ditimbang-timbang sama sang kancil. Ketika tangan kanannya berat, maka roti di sebelah kanannya kemudian dipotong dan dimakan oleh sang kancil. Dan ketika sebelah kirinya menjadi berat, maka yang kiri itu dipotong oleh sang kancil, kemudian dimakan oleh sang kancil. Sampai roti itu habis. Oleh karena selalu berat sebelah dan yang berat itu selalu dipotong dan dimakan oleh sang kancil. Dan kedua kelinci itu tidak mendapatkan apa-apa dari pertengkaran itu, dan bahkan kedua kelinci itu pulang sambil menangis. Itu ceritanya dulu waktu saya masih TK. Bapak saya kasih, saya melihat di situ adalah sang kancil yang menjadi hakim atas mereka. Ternyata yang dilakukan sang kancil adalah menghakimi tetapi mengambil keuntungan diri sendiri. Dia mencoba untuk menghakimi yang lain tetapi mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan bahkan tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain yang sedang dihakimi. Nah seperti itukah yang terjadi dalam firman Tuhan di nats kita yang kita baca pada hari ini. Yesus mengecam kebiasaan mencela kesalahan orang lain. Mari kita lihat bagian yang pertama. Yesus mencela. Jadi bagian yang pertama adalah jangan kamu menghakimi. Yesus mengecam, mencela kebiasaan orang lain yang mudah untuk menghakimi orang lain. Yesus mengecam kebiasaan mencela kesalahan orang lain sementara mengabaikan kesalahannya diri sendiri. Orang percaya harus pertama-tama adalah tunduk kepada firman Tuhan, kemudian mengoreksi diri atas kebenaran firman Tuhan itu dalam diri kita masing-masing. Adakah kesalahan yang sudah kita lakukan, kita buat melalui tutur kata, melalui tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Dikatakan di sana, sebelum berusaha untuk meneliti orang lain, mempengaruhi orang lain, atau mungkin memberikan nasihat-nasihat dan juga saran-saran kepada orang lain. Seperti yang tertulis dalam pasal 7 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Menghakimi dengan cara yang tidak adil terjadi di situ. Dan kondisi keadaan itu
sesungguhnya mengecam seorang yang berbuat salah tanpa ingin melihat orang itu ada kesempatan untuk kembali kepada Allah dan jalannya. Orang ini hanya melihat bahwa orang itu sudah melakukan kesalahan. Maka orang yang melakukan kesalahan adalah dosa. Orang yang sudah berdosa itu adalah orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang berdosa itu adalah dekat dengan hukuman Tuhan. Maka orang yang berdosa itu layak disingkirkan, layak dijauhkan. Ini yang terjadi. Menghakimi orang lain, kemudian dikecam oleh Tuhan Yesus bahwa orang yang berbuat salah itu memang salah, tetapi tidak dilihat bagaimana ada kemungkinan, ada waktu di mana dia bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itu tidak dilihat. Yang dilihat adalah pada saat dia berbuat salah, melanggar firman Tuhan dan layak dihukum. Sehingga kata-kata yang disampaikan, nasihat yang diucapkan, mungkin nasihat-nasihat dan kata-kata yang menyakitkan. Karena tidak melihat kemungkinan orang itu bisa kembali menjadi baik. Orang itu mungkin akan berkata, sekali dosa ya tetap dosa, sekali salah ya tetap salah, tidak mungkin akan kembali menjadi baik lagi. Tetapi firman Tuhan mengecam itu. Kemudian Tuhan Yesus melarang kita untuk menghakimi, ayat 1. Maksud Tuhan Yesus bukan berarti kita tidak boleh memperdulikan kesalahan orang lain. Kalau begitu ada perintah tidak boleh menghakimi, yaitu ya biarin saja. Orang melakukan kesalahan, jemaat melakukan kesalahan, umat melakukan pelanggaran, ya diemin aja. Oleh karena kita tidak punya waktu atau kita tidak diperbolehkan untuk menghakimi mereka, diemin aja. Enggak, juga tidak seperti itu. Allah tidak bermaksud, Tuhan tidak bermaksud melarang menghakimi atau melarang adanya disiplin dalam gereja atau bahkan lembaga-lembaga peradilan. Firman-Nya kan nggak boleh menghakimi, maka tidak boleh ada namanya pengadilan. Firman Tuhan kan berkata tidak boleh menghakimi, maka tidak boleh ada disiplin gereja. Oleh karena pengadilan dan disiplin gereja erat hukumannya dengan penghakiman. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah jangan kamu menghakimi dengan menggunakan ukuran yang keras dan tidak bertujuan memulihkan. Sekali lagi ya, ini penting. Maksud Tuhan adalah tidak melarang peradilan, tidak melarang lembaga pengadilan, tidak melarang adanya disiplin gereja. Tetapi Tuhan bermaksud agar kamu tidak boleh menghakimi dengan menggunakan cara-cara yang keras, dengan ukuran yang keras, dan tidak bertujuan untuk memulihkan. Berapa kali terjadi kesalahan-kesalahan yang ada khususnya dalam persekutuan-persekutuan gereja, dalam sebuah kumpulan jemaat, di mana ada pendisiplinan gereja, atau menghakimi jemaat yang salah, tapi ternyata tujuannya tidak memulihkan. Tujuannya menjatuhkan. Tujuannya adalah menyingkirkan. Tujuannya adalah merugikan orang yang sedang berbuat salah, yang mestinya harus ditolong, mestinya harus dibantu, mestinya harus diangkat kembali, dan akhirnya dia bertobat dan kembali kepada Tuhan, ke jalan yang benar. Tapi berapa banyak orang kemudian menaruh kebencian kalau ada umat Tuhan yang berbuat dosa. Menaruh kebencian, menaruh dendam. Kalau ada umat Tuhan yang melakukan pelanggaran, kemudian langsung dihakimi, bahkan disingkirkan. Yang itu yang tidak boleh dilakukan oleh umat percaya. Ia juga melarang kita untuk menghakimi dengan standar ganda. Yang dimaksud dengan standar ganda adalah ukuran lunak, ukuran rendah untuk diri sendiri, tapi ukuran keras, ukuran yang tinggi untuk orang lain. Hal ini bisa mengakibatkan orang lain tidak boleh melakukan itu, tapi saya boleh. Orang lain tidak boleh melanggar itu, tapi saya boleh. Orang lain kalau salah harus dihukum seberat-beratnya, tapi kalau saya harus diampuni. Menggunakan standar ganda untuk sebuah kebenaran. Artinya melakukan sesuatu yang keras, sesuatu yang tinggi standarnya untuk orang lain, tetapi rendah, tetapi lunak untuk diri sendiri. Atau bisa jadi rendah, lunak untuk teman-teman kita. Kalau dalam sebuah persekutuan ada sebuah kesalahan yang terjadi, yang dilakukan oleh jemaat, dilihat dulu, dia dekat enggak dengan kita.
Atau mungkin dari hamba Tuhan itu sendiri. Bisa jadi dari pendetanya sendiri. Kalau ada jemaat yang berbuat salah, dekat enggak dengan pendetanya? Kalau dekat, ya sudahlah, diampuni, lupakan saja. Tapi kalau enggak dekat atau justru orang itu seringkali memusuhi pendetanya, kemudian pendeta langsung berkata, singkirkan aja, singkirkan. Supaya enggak jadi masalah di gereja kita. Dan lain sebagainya. Hati-hati, itu adalah standar ganda yang dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saya kasihi, oleh sebab itu Tuhan berikan perintah kepada kita sekalian, jangan kamu menghakimi. Penghakiman sungguhnya adalah haknya Tuhan. Sekali lagi, penghakiman ini tidak meniadakan lembaga peradilan atau disiplin gereja. Karena dengan perintah, jangan kamu menghakimi, tidak berarti kita tidak memperdulikan kesalahan orang lain dan melakukan pembiaran. Tetap harus ada pendekatan-pendekatan dengan nasihat-nasihat, dengan teguran-teguran, bahkan dengan disiplin gereja. Intinya adalah, ujungnya adalah pemulihan. Yang kedua adalah supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain akan dipakaikan ukuran itu juga kepadamu. Standar yang kamu pakai untuk menilai orang lain juga akan dipakaikan standar itu kepadamu. Dan bahkan apa saja yang menjadi dasar kita untuk membuat salah orang lain, itu juga akan dipakai oleh orang lain untuk membuat salah dirimu. Matius pasal 1 ayat 2 di sana jelas dikatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Setiap orang ingin menganggap bahwa dirinya itu lebih baik daripada yang lain. Sekali lagi ya. Setiap orang ingin menganggap bahwa dirinya sendiri lebih baik daripada orang lain. Dan dengan demikian dia punya hak untuk menghakimi orang lain karena merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi intinya kalau ada orang yang sedang menghakimi, ada orang yang suka menghakimi, ada orang yang terlalu mudah untuk berkata kamu salah, terlalu mudah untuk mengatakan kamu tidak benar. Sesungguhnya dia merasa atau menilai diri sendirinya bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Sehingga dia punya hak untuk melakukan salah atau mengatakan yang salah kepada orang lain. Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, dia merasa punya hak untuk ngoreksi orang lain. Dia merasa bahwa dirinya lebih baik, maka dia punya hak untuk menghakimi orang lain. Misalnya begini, jika jika saya mengatakan bahwa seseorang itu sombong, maka Anda secara tidak langsung berkata bahwa saya tidak sombong seperti dia. Lagi ya, kalau saya, saudara, kita berkata bahwa Anda sombong, orang lain itu sombong, dia itu sombong, maka kita sedang berkata kepada diri kita sendiri bahwa saya tidak sombong seperti dia. Secara tidak langsung akan berkata seperti itu. Dan bahkan Anda berada dalam posisi mengumumkan seseorang itu sombong. Wah, ngeri ya. Ngeri. Sekali lagi, karena itu penting. Kalau saya berkata bahwa orang itu sombong, maka saya menempatkan diri bahwa saya tidak sombong, tidak seperti orang itu. Dan ketika saya berkata ya sombong, saya sedang mengumumkan kepada orang lain bahwa orang itu sombong. Jahat ya, jahat. Oleh sebab itu diberikan perintah kepada kita sekalian, jangan kamu menghakimi. Jika Anda menyatakan seseorang itu salah, maka Anda sesungguhnya sedang berkata bahwa Anda lebih baik daripada orang itu, sehingga tahu kesalahan-kesalahan dia, yang dia sendiri tidak tahu kesalahannya. Kalau saya berkata bahwa dia salah, maka saya berkata bahwa saya lebih tahu daripada Anda.
Karena saya tahu kesalahan Anda dan Anda tidak tahu kesalahanmu sendiri. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan kepada kita sekalian bahwa sikap yang demikian di antara orang Kristen merupakan sumber masalah di dalam gereja. Sekali lagi ya, permasalahan dalam gereja seringkali muncul oleh karena penilaian-penilaian yang seperti itu. Dia salah, mereka salah, ibu itu salah, bapak itu tidak benar, saudara itu tidak taat, dia itu seperti ini, dia itu seperti ini, dan lain sebagainya. Sedangkan saya tidak, saya baik-baik saja. Sedang menempatkan diri saya lebih baik daripada mereka, dan rasanya saya punya hak untuk menghakimi mereka semuanya. Dan muncullah permasalahan demi permasalahan dalam sebuah persekutuan gereja. Hati-hati saudara, hati-hati. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 3, juga Efesus pasal 5 ayat 21, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita belajar merendahkan diri, bukan belajar saling menghakimi. Belajar saling merendahkan diri di antara satu dengan yang lainnya. Tunduk terhadap satu dengan yang lainnya. Bukannya berlaku seperti orang yang sangat penting di hadapan orang yang lain. Tidak berlaku seperti orang yang lebih baik daripada orang lain. Tidak berlaku seperti orang yang lebih bijak daripada orang yang lainnya. Rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Jangan malah berusaha untuk menjadi tuan atas orang lain. Jadilah hamba bagi orang lain. Untuk tujuan itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, perintahnya sederhana. Jangan kamu menghakimi. Jangan kamu menghakimi. Kemudian dilanjutkan dengan, jika kamu menghakimi, maka kamu juga akan dihakimi. Oleh sebab itu ketika Tuhan berkata jangan kamu menghakimi, rendahkanlah dirimu supaya setiap kita sadar bahwa kita masing-masing punya kelemahan, kita masing-masing punya kesalahan, seperti orang lain juga yang punya kesalahan, seperti orang lain juga yang punya kelemahan. Oleh sebab itu kita tidak lebih baik daripada orang lain. Kita tidak lebih bijak daripada orang lain. Kita tidak lebih benar daripada orang lain. Sehingga firman Tuhan dikatakan, jangan kamu menghakimi. Ketika kamu menghakimi, kamu juga akan dihakimi. Bapak Ibu saya kasihi, merendahkan diri, menganggap orang lain lebih penting, menganggap orang lain lebih baik daripada diri kita, menganggap orang lain itu lebih bijak daripada kita, pasti akan membawa kita kepada suatu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kita bisa menjaga kesehatan dan kesatuan, kita bisa menjaga kebersamaan dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan kita berumah tangga, kehidupan kita dalam bergereja, bahkan secara umum nanti kehidupan kita dimanapun kita berada. Coba bayangkan apa yang terjadi jika keluarga-keluarga Kristen didiami oleh orang-orang yang senang menghakimi. Pasti akan terjadi perselisihan tiada henti, terjadi percekcokan, tidak pernah ada kerukunan di antara mereka. Masing-masing punya praduga sendiri-sendiri, masing-masing punya anggapan yang salah kepada orang lain. Suami menganggap istrinya salah, istri menganggap suaminya punya kesalahan, orang tua menganggap anak-anaknya punya kesalahan, bahkan orang tua dianggap punya kesalahan oleh anak-anaknya. Bayangkan mereka masing-masing punya hak untuk menghakimi satu dengan yang lainnya. Maka tidak pernah ada damai sejahtera dalam keluarga itu. Demikian juga dalam persekutuan kita bergereja. Tidak pernah ada kesehatian, tidak pernah ada kesatuan jika gereja didiami oleh orang-orang yang mudah menghakimi orang lain. Merasa lebih mudah mencari kesalahan orang lain daripada mencari kesalahan sendiri. Tadi di sana disampaikan oleh firman Tuhan, hai orang munafik. Tegas di sana dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas dan mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ironis jika anak-anak Tuhan senang mengoreksi orang lain tetapi tidak pernah mengoreksi dirinya sendiri. Ironis bagi anak Tuhan kalau sering melihat dan terlalu mudah mencari kesalahan orang lain daripada mencari dan mengoreksi kesalahan dirinya sendiri.
Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa anak-anak Tuhan pertama mesti dia harus berpaut kepada Tuhan. Mengerti akan kebenaran firman Tuhan dalam hatinya. Kemudian mengoreksi diri sebelum kita mungkin mengoreksi orang lain. Biarlah firman Tuhan menasihati diri sendiri sebelum kita menasihatkan firman Tuhan itu kepada orang lain. Dan jangan terlalu mudah untuk mencari kesalahan orang lain, tapi cobalah cari kesalahan dan kekurangan diri. Sehingga firman Tuhan ini sungguh tepat bisa kita lakukan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Akhirnya Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita melihat perintah ini diberikan kepada kita sebagai orang percaya, bagaimanakah sikap hati yang benar pada saat kita melihat saudara kita melakukan sebuah kesalahan? Apa yang harus kita lakukan ketika ada saudara seiman kita yang melakukan kesalahan? Sedangkan firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi dia. Apa yang akan kita buat, apa yang akan gereja buat ketika ada anggota gereja, ketika ada umat Tuhan yang melakukan sebuah kesalahan? Oleh karena ada perintah, janganlah kamu saling menghakimi, atau janganlah kamu menghakimi, maka kita tidak akan menghakimi dia, tetapi kita akan melakukan pendekatan seperti firman Tuhan katakan, seperti firman Tuhan maksudkan, yaitu dengan menyatakan kasih, bukan menyatakan penghukuman. Menyatakan kasih, bukan menyatakan kebencian. Bukan menyatakan dendam, tapi datang dengan kasih agar orang yang melakukan kesalahan itu dipulihkan oleh Tuhan. Dan akhirnya kembali dan bertobat kepada Tuhan. Kita akan memberikan nasihat, akan memberikan dorongan, bahkan memberikan teguran, sambil menjaga diri kita sendiri agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita di keluarga besar Smyrna dan juga dalam keluarga kita masing-masing, supaya tidak ada orang di antara kita yang senang menghakimi orang lain. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menasihatkan kepada kami sekalian, supaya kami tidak mudah menghakimi, tidak mudah mencari kesalahan orang lain, tidak mudah mencari kelemahan orang lain, tetapi dengan mudah dan dengan kerelaan kami mencari kelemahan diri, mencari kesalahan diri, sehingga kami boleh semakin hidup, semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi ini, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita sambut firman Tuhan ini. Kita akan membuka hati, membuka hidup kita, membuka diri kita, agar firman Tuhan sungguh-sungguh masuk dalam hati kita, menguasai kita, bertumbuh dalam hidup kita, dan nantinya boleh berbuah dalam kehidupan kita di keseharian kita. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, menjadi terang bagi jalan kita, sehingga hidup kita boleh semakin hari semakin diperkenan oleh Tuhan. Kita adalah bejana tanah liat yang siap dibentuk oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan mau untuk menjadikan kita, bagaikan bejana siap dibentuk. Mari dengan segala kerendahan hati kita menyanyikan lagu ini, dan sungguh-sungguh menjadi ungkapan hati kita bahwa kita adalah bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan dengan firman-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui
menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Apapun maunya Tuhan. Sempurnakan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang juga membentuk hidup kita. Memuliakan nama-Mu. Kita buka kehidupan kita untuk kebenaran firman Tuhan. Jangan kita tutup dengan kebenaran firman Tuhan hati kita, tapi bukalah supaya firman Tuhan sungguh-sungguh masuk dalam hati kita, bertumbuh, berkembang, dan bahkan berbuah. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, Disempurnakan selalu. disempurnakan selalu Dalam segenap jalan. dalam segenap jalanku. Apa yang kita lakukan? Memuliakan nama-Mu. Mari kita katakan bersama-sama. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu Dalam setiap jalan. dalam setiap jalanku. Apa yang kita lakukan? Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kami bersehati menaikkan syukur kepada Tuhan karena Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini dan memberkati kami sekalian yang sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ampunilah ya Tuhan kalau ada sikap hati kami, motivasi kami yang tidak memperkenan hati Tuhan di sepanjang kami beribadah, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah kami hari ini dengan kepenuhan berkat Tuhan. Dan kami siap hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, bukalah hati dan hidupmu dan sekarang terimalah berkatnya. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, kecukupan, dan juga perlindungan dari COVID-19. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan dan menyampaikan terima kasih kita karena hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Mari kita ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kalau kita masih ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari bersama-sama katakan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih
bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih untuk kasih setiamu yang selalu kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. dalam hidupku. Terima kasih Yesus Untuk apa? untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari dengan syukur kita nyanyikan kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku Buat anugerah buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini setiap hari ini. kalau Tuhan adakan, Tuhan mari kita sampaikan. adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. mari kita mengambil waktu teduh kita bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan doa dan Tuhan memberkati.